linear parameter pada model tidak penuh. Yang pada model penuh dulu sudah kita lakukan, sekarang kita akan pada model tidak penuh, pada not full rank model. Ya. Nah, perlu dicermati seperti diskusi sebelumnya bahwa pada model tidak penuh ini pendudukan parameter bersifat bias. Ya, pendudukan parameter bersifat bias. Sehingga tidak semua fungsi linear parameter dapat ini salah ya, mohon maaf. Ini bukan dapat diuji, tapi ini dapat diduga. Mohon ini diganti. Dapat diduga. Estimable, dapat diduga. Ini diganti, tolong diganti. Tidak semua fungsi linear parameter adalah dapat diduga. Tidak semua fungsi linear parameter dapat diduga. Ya. Tidak semuanya dapat diduga. Hipotesis fungsi linear parameter tidak semuanya dapat diduga. Seperti apa yang dapat diduga atau estimable itu ada ciri-cirinya. Seperti model masih seperti semula, seperti ini. Dan ini terkait juga masih seperti kajian awal ya dengan 3 grup atau 3 perlakuan kalau penelitiannya percobaan P3. Kemudian juga ada 2 ulangan, N-nya 2. Ini matrik rancangannya berukuran berapa ini? Masih ingat berukuran berapa? 6 kali 6 ya. Berukuran 6 kali 6 ya. Matrik rancangannya. Nah, ini ada satu hipotesis fungsi linear parameter, yaitu alfa 1 min alfa 2 sama dengan 0. Ini sebenarnya kan sama dengan alfa 1 sama dengan alfa 2. Kan sama saja, ya enggak? Gitu ya. Nah, dalam bentuk catatan matrik, maka ini dapat ditulis seperti ini. Ya. Ini kurang apa enggak ya? Tampaknya kurang ini. Karena ini ada 3. Ininya kan ada 3, ini kurang 1 ini. Ya, tolong dilengkapi. Ini waktu nulis ini mesti ini ada alfa 3, ya. Terus di sini ada 0. Di sini ada 0. Ya. Karena parameternya ada 4, mu, alfa 1, alfa 2, dan alfa 3. Tolong ini, salah tulisan ini. Ya, belum sempat ngecek sampai rinci. Ini hipotesis fungsi linear parameternya seperti ini. Pertanyaannya, apakah hipotesis seperti ini dapat diduga? Kalian ingat, ini berarti K sama dengan, ya, kalian tahu K-nya sama dengan 0, berapa? Minus 1, 1, 0, ya enggak? M-nya sama dengan? M-nya sama dengan berapa? 0. Ya enggak? Ini, M-nya sama dengan 0, gitu. Apakah hipotesis fungsi linear parameter seperti ini dapat diduga? Ya, ini ditulis seperti ini tadi sudah ini, atau K, ini K-nya sekian, M-nya sekian. Yang penting kita harus sadari adalah bahwa penduga dari parameter ini bersifat tidak sekedar bias, tapi tidak khas, tidak unik, tidak tunggal. Konsekuensinya apa? Tidak semua fungsi linear parameter dapat diduga. Itu konsekuensinya, ya. Dan kalau pada model penuh, karena kenapa disebut model penuh sudah saya pernah tanyakan karena yang lalu, itu karena kenapa disebut model penuh? Kenapa? Sudah dibentengi sejak awal. Adanya asumsi, tidak adanya multikolinearitas. Dan gitu ya. Sehingga parameter dapat diduga bersifat unik dan juga tidak bias. Sehingga semua fungsi linear parameter pada model penuh adalah estimable, dapat diduga. Bisa ya? Ikuti ya diskusinya. Mohon maaf, saya sambil presensi ini. Oke.
Nah, sekarang diskusi berikutnya adalah hipotesis fungsi linear parameter yang dapat diduga itu yang seperti apa? Ini benar-benar dapat diduga ya. Tadi kan hipotesis fungsi linear parameternya kan ini lambda beta atau K transpose beta. Ya. Dikatakan sebuah fungsi linear yang dapat diduga jika terdapat nilai harapan kombinasi linear Y, perhatikan, kombinasi linear Y itu bisa berupa TY, nilai harapannya berarti nilai harapan TY. Ada. Kemudian, di mana nilai harapan Y ini, nilai harapan TY sama dengan lambda sama dengan ini. Atau ini tertutup ya, atau ini sama saja kalau gitu. Karena T ini konstanta bisa dikeluarkan, sehingga atau seperti itu. Nah, tentunya penduga yang baik harus bersifat tidak bias. Dan penduga ini diharapkan juga tidak bias. Kalau tidak bias, maka nilai harapan T transpose Y sama dengan T X beta. Perhatikan, nilai harapan dari Y itu sama dengan X beta. Ya. Atau sama dengan lambda beta untuk semua B ya, untuk semua beta. Untuk semua beta. Nah, perhatikan, berarti tadi ini kalau kita ambil yang ini saja, kita ambil yang dua ini saja. Ya, kita ambil yang dua ini saja. Kalau kita ambil yang dua ini saja, kita ambil yang dua itu, ini kita ambil ini. Terus kemudian masing-masing dibagi dengan beta, akan kita dapatkan ini. Ya enggak? Kan kita dapatkan ini. Kemudian masing-masing dikalikan dengan beta topi bengkok. Masing-masing dikalikan dengan beta topi bengkok. Tampaknya ini ada yang salah ini. Ya, yang salah yang mana? Yang ini loh. Ini kan bukan X. Harusnya apa ini? Apa harusnya? Lambda. Tolong, ini masih banyak yang salah. Ini saya nih. Ini lambda harusnya, bukan X. Tolong dibenarkan. Lambda ya. Masing-masing dikalikan topi bengkok. Lah, topi beta topi bengkok ini, kalian ingat, kan seperti ini, ya enggak? Topi bengkok di sini tidak min 1 tapi min. Ya, general inverse. Ya, sini min general inverse. Ya. Kalau kemudian hanya saja ini ditaruh di tengah, atau ditaruh di sisi sini ya, sama ya, ditaruh di sisi sini. Kemudian kita coba sedikit manipulasi, dihitung nilai harapannya masing-masing. Ya. Perhatikan nilai harapan Y sama dengan X beta, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kalau nilai harapan Y sama dengan X beta, kita tinggal masukkan di sini X beta, di sini X beta. Kita boleh seperti ini. Ya enggak? Kita boleh seperti itu. Kemudian, coba ini perhatikan. Berarti apa ini? Masing-masing juga dikalikan seper beta. Ya enggak? Masing-masing ini dikalikan seper beta. Akan diperoleh sama dengan lambda minus X ini sama dengan TX sama dengan lambda. Benar ini, sama dengan TX. Kalau masing-masing ini dikalikan seper beta, yang di sini kan kali seper beta tinggal yang ini, benar enggak? Ya enggak? Nah, yang ini kenapa kok tinggal T, X? Kenapa? Masih ingat? Kenapa? Karena ini matrik apa ini? Ini sampai sini. Ini sampai sini itu matrik apa?
PX. Matrik PX. Proyeksi ortogonal. PX kali X adalah sama dengan X. Ya enggak? Ini adalah PX. Berarti PX kali X sama dengan X. Ya enggak? Sehingga apa? Tinggal TX. Nah, tadi TX sama dengan lambda. Ya enggak? Bisa diikuti ya? TX sama dengan lambda. Sehingga apa konsekuensinya? Jadi pada H0 ini sama dengan 0, untuk semua lambda yang memenuhi kriteria bahwa lambda X transpose X min kali X transpose sama dengan lambda itu sendiri, maka fungsi linear parameter yang mana lambdanya ini, memenuhi kriteria ini, itulah fungsi linear parameter yang dapat diduga. Ya, berarti kan fungsi linear parameter seperti ini. Seperti ini. Saya hapus dulu. Seperti ini. Apakah ini dapat diduga atau tidak? Apakah ini dapat diduga atau tidak? Ini, tadi lambdanya adalah, ini tadi tolong dibenarkan, lambdanya ini salah. Dapat diduga bila mana lambda transpose sama dengan lambda transpose kali X transpose X min kali X transpose X. Barulah fungsi linear parameter dengan K transpose atau lambda transpose ini merupakan fungsi linear parameter yang dapat diduga. Bisa diikuti ya? Jadi tidak semua fungsi linear parameter dapat diduga. Hanya ini saja yang dapat diduga, yang memenuhi kriteria ini. Oke. Kita lanjutkan. Bentuk-bentuk umum fungsi linear parameter yang dapat diduga. Yang pertama, ngikut ini tadi. Dapat diduga bila mana. Ya. Masih ingat ya, fungsi linear parameternya? Ini kan masih fungsi linear parameternya. Ya enggak? Kalau hipotesis ya nanti tinggal nambahin H0 sama dengan 0 kan gitu kan. H0 lambda beta sama dengan 0. Kalau ini fungsi linear. Yang dapat diduga itu yang pertama kriterianya seperti tadi. Yang kedua seperti ini. M X beta. Untuk sembarang M maka dapat diduga. Nah, yang ketiga S X transpose X beta. Untuk sembarang S dapat diduga. Nah, tadi kita tadi banyak seperti ini. Nah, ini sudah benar ya. Ternyata ini sudah benar. Ya enggak? Hipotesisnya seperti ini ya. M-nya akan seperti ini. Benar enggak? M-nya seperti ini. Kalau M-nya seperti ini akan diperoleh seperti ini. Ya, kalian cari X beta itu apa? Ini, X beta ini loh, cari. X beta ini seperti apa? Sehingga kalau dikalikan M, dikalikan seperti ini. Nah, yang tidak seperti apa? Yang saya cari ini. Silahkan kalian mencari X transpose X beta. Itu hasilnya seperti apa? Sehingga kalau nanti S dikalikan dengan X transpose X beta akan sama dengan ini. Akan sama dengan lambda 1 minus lambda 2. Kalau ini coba X beta itu yang X beta sama berapa? Apa? X beta-nya. Masih ingat? Nah, X-nya kan materialnya kan satu kalau ini ya nanti kan mohon maaf ini N-nya kurang ya. Ini N-nya 2. Tolong dilengkapi. N-nya dapat 2 nanti. Ya. Ini belum lengkap ini. Ini tolong dilengkapi. Di sini dilengkapi N-nya sama dengan 2. Di sini bergerak. C sama dengan 1, 2. Di mana N sama dengan 2. Ya. Ini. Nanti kalian cari. X beta itu seperti apa? X-nya adalah 1. 6 balik sana kan? Karena ini 3 kali itu 6. Terus coba. Lambda 1. Terus bawah. Gitu ya.
tolong lihat kembali sebelumnya kalau Pak. Saya akan lanjutkan. Nah, sekarang tidak semua hipotesis fungsi linear parameter dapat diduga. Juga konsekuensinya apa? Tidak semua hipotesis fungsi linear parameter dapat diduga. Perhatikan. Kalau pelatih tidak semua dapat diduga. Estimable kalau segala tidak semua dapat diduga atau testable. Seperti apa fungsi linear, fungsi hipotesis linear, hipotesis fungsi kalau yang hipotesisnya ya kalau yang tadi boleh ada hipotesis yang fungsi linear parameternya. Kalau ini harus ada hipotesis. Hipotesis fungsi linear parameter yang dapat diuji itu seperti apa? Tentunya yang pertama juga harus estimable. Yang pertama harus estimable dapat diuji. Jadi hipotesis fungsi linear parameter dapat diuji dalam fungsi linear parameternya dapat diduga. Itu yang pertama. Masih ada yang kedua. Kapan dapat diuji bila mana beta nol invarian terhadap GE. Beta nol invarian terhadap GE. Tersebut dapat terjadi jika bersifat asal dan tadi saya sampaikan. Ini tadi udah ya di pantai kita aja ini ya. Ini kan tadi ya. Kemudian G sebenarnya ini G linearnya bukan sigma ini G ini bukan sigma ya. G ini saya tidak sama G. Ini kalau ditulis secara sederhana kan saya katakan G X transpose Y atau X transpose X min ya bintang satu gitu kan gitu gitu. Kemudian di mana X invarian terhadap G artinya tidak berubah atau tidak berbeda dengan undang-undangnya atau dengannya G yang mana-manapun. Tidak di belakang G yang mana-manapun. Nanti nilai-nilainya tidak terpengaruh akan tanggal sama. Ini sebuah ilustrasi yang pasti masing-masing. Nah ini X transpose-nya seperti ini. Benar kalau X ini. Tolong ya dipahami dengan baik-baik. X itu matematis saya. X transpose X min atau G memiliki duga yang tidak unik. Berarti ada beberapa macam duga. Tidak hanya satu. Ya ada. Memiliki beberapa macam duga atau tidak satu. Misal penduga pertama ditulis ini. Ya, penduga kedua ditulis ini. Ya ada. Penduga ketiga ditulis ini. Kan tidak unik ada beberapa duga. Makanya apa? Dia istilahnya hampir tidak pernah diuji di soal apa yang penduga parameter. Karena apa tidak ini lebih dari satu. Apa yang masuk dalam invarian ya nanti ya. Ini saya tulis ulang. Saya tulis ulang. Apa yang dimaksud dengan invarian kan? Nih. Ada hipotesis nomor 1. Setengah lambda 1 plus lambda 3. Ya. Setengah lambda 1 plus lambda 3. Kalian masukkan untuk yang ini. Lambda 1-nya berapa? Minus 1. Lambda 3-nya berapa? 11. Ya, lambda 2-nya banyak. Ini kok 13 ya? Ini tambahnya lambda 2 ini. Ini tambahnya lambda 2. Kalau 13, ini tambahnya lambda 2 ya, lambda 1 ya. Coba. Tambahnya ini lambda 2, lambda 1. Ini
kalau lambda 2 berarti ini sama dengan minus 4. Yang ini lambda 3-nya 11. Berarti lambda 2 plus lambda 3 sama dengan 7 kali setengah sama dengan 3,5. Ya ada. Kalau yang ini benar ini lambda 2 minus 2 11 jadi 7 5 setengah. Ya ada. Kalau yang ini minus 15 dikurangi 0 kali setengah berarti min 7 setengah. Ya ada. Ini tolong ini lambda 2 lambda 1. Hati-hati yang juga ikut kuliah ini sana-sana banyak telepon saya masih belum banyak salah tolong perbaiki. Kemudian kita punya basis yang ketiga. Berarti lambda 1 minus lambda 2, lambda 1 minus lambda 3. Coba lambda 1 minus lambda 3 berapa? Lambda 1 minus lambda 3 mana ya? Benar ya? Ini namanya 3 apa 2? 2 itu. Ya. Kalau 2 berarti ini min 1 ini 4 kan ada. Jadi 3. Kalau yang ini 1 minus plus 2 sama dengan 3. Ya ada. Yang ini minus 12 plus 15 ini. Ya ada. Bisa ya yang 2 salah. Nah yang keempat coba hitung kali rendah ini 2 ditambah 3 ditambah ini berarti ini ditambah dari 7 ya 7 kali setengah dengan 3,5 ditambah 4 setengah ya yang ini benar 4 setengah sudah hitung yang kita buat tengok ini banyak benar ya yang ini yang benar kali benar ya benar salah benar ya ini benar nih yang ini betul ya terima kasih. Nah kita lanjutkan itu berarti apa yang di atas ini tidak invarian digunakan ini berbeda hasil juga berbeda. Ini yang disebut tidak invarian. Berarti digunakan gaya yang berbeda menghasilkan gaya yang berbeda. Berarti ini tidak extendable otomatis tidak accessible. Coba kalau yang di bawah ini kan sama saja dipakai yang manapun dugaan dari nilai parameternya sama saja. Dan inilah yang disebut dengan invarian G. Jadi digunakan G yang maka fungsi nilai parameter itu bentukannya adalah tetap, tidak terpengaruh, tidak berubah. Ya, bisa sampai di sini bisa ikuti. Bisa. Ya, silakan Pak Melia ya. Iya. Saya ingin menanyakan Pak, kurang paham apabila misal apakah bisa itu dia invarian tapi tidak extendable dan tidak extendable, apakah itu otomatis apabila dia invarian dia extendable dan tidak extendable Pak? Logikanya balik. Jadi yang pertama harus estimable dulu. Dan yang kedua estimability kan flexible bila mana invarian. Kan gitu. Dan apakah berlaku sebaliknya? Ini tolong aja kalian kaji ini. Saya pernah kaji itu. Apakah semua yang varian itu pasti estimable? Kan itu pertanyaannya. Kalian tadi kan logikanya kita itu. Yang pertama adalah estimable. Dan estimable ini kapan pada sesuatu menggunakan invarian yang tidak terganggu, tidak terpengaruh oleh digunakan gaya manapun.
digunakan gaya manapun itu artinya juga menggunakan gaya manapun gitu kan, digunakan yang ini berarti gayanya berbeda dari mereka ini. Digunakan gaya manapun, maka menduga dari hipotesis linear menduga dari linear parameternya adalah tidak terpengaruh, tidak berubah. Itu yang disebut dengan invarian. Pertanyaannya, apakah semua yang varian adalah testable dan testable? Nah, itu yang belum pernah saya coba kaji. Ya kalian bisa kaji itu. Apakah logikanya bisa terbalik? Orang yang tampaknya baik adalah sehat. Gitu. Apakah orang yang sehat selalu makannya baik? Itu kan tidak bisa juga 100% berlaku. Ya, gitu. Sama dengan ini. Gitu. Kalau estable ditambah satu lagi, ya varian baru estable. Kan gitu. Sekarang kalau invarian, apakah selalu estable? Kan itu pertanyaannya. Yang ada. Apakah berlaku? Gitu. Apakah berlaku? Ya kalau mengikuti logika ini, logika setelah ini itu berlaku. Tapi secara matematis perlu dikaji. Secara matematis perlu dikaji. Terima kasih pertanyaannya. Cukup. Terima kasih, Pak. Ya, pertanyaannya matematis. Terima kasih. Nah, kalau sudah fungsi parameter dapat diuji, timbul pertanyaan bagaimana mengujinya, gitu ya enggak? Bagaimana mengujinya? Mengujinya tetap kita menggunakan distribusi F dan standar sum square error-nya sama, masih sama dengan apa ini? Pada model tidak penuh. Ya, pada model yang lalu. Nah, ini diberi sebuah ilustrasi sederhana, diberi sebuah contoh sederhana. Contohnya seperti ini, supaya teman-teman ada 3 mesin. Yang ini ada ulangannya tidak seimbang. Ulangannya tidak seimbang. Mesin 1 adalah 3 ulangan, mesin 2 ada 2 ulangan, mesin 3 C adalah 1 ulangan. Ulangan B, ulangan C, 1 ulangan. Datanya sini. Datanya ini. Coba saya ingin tanya, ini matematik saya punya ukuran berapa? Ini Susanto, saudara bilang ini Susanto. Matematik saya ukuran berapa? Berapa? Enggak bisa saya 6 kali 4 ya. Parameternya ada 4. 3. Sama Kolom ditambah itu Q. parameter. Kolom itu berbicara parameter. Nih. 6 kali 4 ya. 6 kali 4. Nah, ini Y-nya seperti ini. Ini kemudian ini. Nah, ini kita bisa ambil M yang manapun gitu. Dengan catatan M ini yang anak matriks atau submatriks yang apa? Submatriks yang untuk mencari inverse. General inverse salah satunya gini, itu penyapuan itu. Mohon maaf, saya nggak stabil. Tapi masih bisa didengar suara saya? Masih betul. Karena internet saya tidak stabil. Kemudian dicari matrik kebalikan khusus dari M di persikalian. Kemudian kalau ini dimasukkan ke sini, kemudian diputar. Kebetulan ini adalah matrik simetrik, jadi matrik kebalikan umumnya seperti ini. Dengan matrik kebalikan umum seperti ini, dengan X
Y seperti ini, maka kita akan mendapatkan beta topi bengkok yang salah satunya seperti ini. Tapi hati-hati, ini masih diambil satu ini. Ya. Diambil yang lain yang tidak singular, nanti juga akan didapatkan beta yang dua seperti tadi. Ya enggak? Topi bengkok ini kan tidak unik, tidak khas, tidak tunggal, tapi ada beberapa. Oke, kita lanjutkan. Misalnya ada hipotesis seperti ini. Hipotesis muslimnya parameter seperti ini. Lambda alfa 1 min alfa 2 sama dengan 0. Atau kita ingin membandingkan kinerja mesin A dengan kinerja mesin B. Sama atau tidak. Kan gitu. Bagaimana cara ngujinya? Nah, kita arahkan ke sini. Ya, kita arahkan ke sini. Nah, DG-nya seperti ini. Ini rumus ini masih pada model penuh yang lalu. Ya. Ini ada topi bengkoknya tadi seperti ini sebenarnya di halaman berikutnya, di halaman sebelumnya kan? Ya enggak, di halaman sebelumnya ini kan ada. Cuman saya bawa ke sini supaya gampang perhitungannya. Ya. Ini sekarang didapatkan I sama dengan 97,2. M0 karena M0 aman ini tinggal angka transpose beta. K-nya sudah ada. Betanya sudah ada. Betanya yang mana ini ya? Kalian gampang menghitungnya. Cepat sekali. G-nya juga ada. Sehingga diboleh seperti ini. Sekarang kita tinggal menghitung sum square error. Tinggal masukkan juga sama. Tinggal masukkan. Ini dikalikan ini. Dikalikan ini. Perhatikan, ini yang sangat enak itu karena M-nya 0. Karena M-nya 0 sehingga ini 0. Ya enggak? Tinggal Y saja. Ya, ini tinggal Y saja. Ini juga tinggal ini 0, tinggal Y saja di sini. Sehingga tinggal yang tengah. Tengah itu kalau dihitung seperti ini. Kemudian